Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection. Reflect yourself, ya with Ramadan Reflection. Oke, jadi hari ini balik lagi sama aku Putri di Ramadan Reflection. Dan kali ini aku udah ngebawa tema yang baru, tapi special guestnya pasti familiar banget. Sebelum kita ke tema baru yang pastinya gak kalah menyenangkan nih, yuk kita ketemu sama special guest kita hari ini dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Safa Azra Alzena, aku dari kelas 10 reguler 5. Yeay, oke, Safa. Jadi kita hari ini bakal ngomongin apa sih? Kita ngomongin tentang persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Aku mau nanya dulu, pertanyaan yang aneh, tapi maksudnya menurut kamu kenapa tema ini penting? Karena bentar lagi mau lebaran. Bener, bentar lagi mau lebaran. Jadi nih, kita bakal ngomongin soal Idul Fitri karena kayak pasti dari puasa itu waktu yang ditunggu-tunggu termasuknya adalah Idul Fitri gak sih? Benar. Kayak kita bisa bersilaturahmi dan bisa segala macam. Ngumpul bareng sama keluarga lagi. THR, oh my god. itu seru banget. Tapi silaturahmi tuh yang paling inilah ya, paling seru gitu paling ya. Seru. Bener. Nih menurut kamu nih dalam Idul Fitri nih ya, apa sih pentingnya menyiapkan fisik dan mental dalam menyambut Idul Fitri? Pentingnya itu karena kan kita menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Kita juga pasti bakal ketemu sama sanak saudara, kita kumpul-kumpul bareng, keluarga besar kan. Kita harus siapin kesehatan tubuh kita sama mental. Pertama kalau fisik itu kita harus pintar jaga kesehatan badan. Jangan sampai drop. Bener. Kan kalau kita kan nggak mungkin ketemu sama keluarga, sanak saudara, tapi keadaan kita lagi kurang fit gitu ya. Kayak kurang momennya gitu. Gak enak di kita karena kita lagi sakit, gak enak di mereka karena mereka ngeliat kita sakit gitu. Iya benar. Tadinya mau ngumpul malah kayak jenguk orang sakit. Iya benar. Ya, terus untuk mental kita juga nggak boleh terlalu banyak pikiran. Karena pikiran yang enggak yang negatif itu bakal memicu sama kesehatan kita juga. Iya, jadi bener. kita bakal drop dan stres gara-gara pikiran itu. Benar. Dan menurut aku ya, kalaupun mental nih kita misalnya banyak pikiran nih gitu, kita tuh jadinya gimana ya? Kadang-kadang kita bisa bad mood sendiri, terus gara-gara pikiran kita nih padahal nggak ada yang salah sama saudara kita gitu ya, kita silaturahmi baik-baik gitu. Tapi karena kita lagi banyak pikiran kita ya, jadi nggak enak moodnya tuh, perasaan yang nggak enak, jadinya ini ke mereka gitu loh. Mereka ngira kita marah sama mereka padahal enggak gitu loh. Kita kayak lagi malas aja gara-gara banyak pikiran gitu. Pikirannya kan. emang jelek banget, lagi jelek gitu. Iya, lagi jelek, tapi kayak mereka mikirnya gara-gara mereka padahal bukan gitu loh. Kita lagi gak enak aja pikirannya kan gitu. Kan gak enak ya kalau ada yang nyamperin nih. Ini apa? Minal aidin ya. Enggak apa sih gitu. Iya, kayak apa sih? Jadi kayak mereka bakal ngira kita marah sama mereka padahal enggak gitu loh. Kayak kan? Lagi ke otak kita sendiri aja gitu loh. Lagi gamut aja gitu. Gamut aja gitu loh. Jadi menurut aku emang menyiapkan mental ini adalah harus bener-bener gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak pikiran, terlalu banyak overthinking. Tuh kurang baik gitu. Apalagi di bulan puasa ini. Jangan guys, kita banyak-banyakin mendekatkan diri kepada Allah. Benar. Terus nih, menurut kamu gitu ya, apa sih hubungannya menyiapkan fisik dan mental dengan silaturahmi di Idul Fitri gitu. Jadi kayak kalau misalnya sebenarnya ini agak mirip ya sama pertanyaan pertama. Cuma kalau tadi kan lebih ke pentingnya. Kalau ini tuh hubungannya gitu. Jadi menurut kamu hubungannya tuh apa? Kayak yang aku bilang tadi aja gitu. Pada saat kita silaturahmi sama keluarga, kita nggak mungkin dalam keadaan sakit, bener kan? Bener banget. Gak mungkin pas ada dalam keadaan sakit kita lagi minal aidin ya, terus kita kan dari tangan terus gini kan nanti nyebar penyakit kan, kasian malah. Jadi kita malah udah bukan lagi kayak udah malah ngejenguk orang sakit, terus kita malah menyebarkan sakit lagi. Bukannya kan enak. Iya, kayak bukannya silaturahmi malah silaturahmi penyakit ini mah gitu. Jangan sampai itu kejadian gitu loh. Jangan guys. Kayak kita tuh silaturahmi yang bener-bener aja lah, maksudnya minal aidin wal faizin, maaf-maafan gitu ya, ngobrol, jangan sampai malah menyebarkan hal-hal yang tidak baik, termasuk penyakit gitu ya. Jadi mungkin itu ya, hubungan dan apa aja pentingnya tuh mungkin agak mirip ya, cuman lebih kepada yang satu tuh kayak kepentingannya, yang satu adalah
Iya benar. Masih mirip seperti Iya masih mirip, cuman emang esensinya tuh beda gitu. Kalau penting itu lebih ke satu sama lain, apa misalnya satu kayak fisik tuh apa pentingnya, mental pentingnya, cuman kalau hubungan tuh lebih hubungan dari fisik dan mental sendiri. Iya benar. Gitu. Dan menurut kamu nih, apa aja sih yang perlu disiapin dari fisik maupun mental selama menjelang Idul Fitri gitu loh? Tetap sama ya? Enggak, beda-beda. Kalau misalnya fisik tuh kalau misalnya tadi kan kita lebih ngejelasin tentang pentingnya. Kalau misalnya dari apa yang perlu disiapin nih kayak gimana sih caranya gitu, misalnya dari fisik nih, dari fisik kita harus apa. Karena menurut aku ada beberapa poin-poin yang kurang kayak belum kita masukkan ke dalam gitu. Iya benar. Untuk persiapannya itu fisik. Ini cara aku ya. Aku kalau mau mendekati Hari Raya Idul Fitri sama aja sih sebenarnya, tiap hari juga jangan gitu. Aku selalu jaga kesehatan, gak pernah begadang, maksudnya kurang-kurangin lah gitu, kecuali kalau emang ada yang penting gitu. Sama selalu minum vitamin saat sahur sama pas abis buka. Ya itu kan? Vitamin tapi emang ngebantu banget sih. Ngebantu banget. Aku pernah sakit dan aku minum vitamin itu lumayan ngebantu banget gitu. Jadi loh. Lebih fit, segar gitu. Lebih kayak ada pendorongnya gitu loh. Bener-bener. Jadi tuh emang bener-bener membantu gitu. Membantu. Terus apa lagi tuh kalau dari fisik tuh? Ya fisik sih mungkin itu aja ya. Yang penting kita gak minumin vitamin tuh bareng sama olahraga juga. Olahraga, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makan juga yang teratur, gak boleh over gitu kan. Nanti yang ada malah kayak sakit perut. Bener. Yang terlalu banyak itu tidak baik guys. Tidak baik. Berlebihan tidak baik. Berlebihan itu tidak baik. Secukupnya saja. Bener. Kalau dari mental sendiri nih, apa sih yang kamu siapin? Mental, aku buang-buang jauh dulu pikiran yang negatif, yang benar-benar ngeganggu buat aku. Karena gak enak. Kayak ini kok gini ya, ini gini. Terus kadang lagi diem aja nih, tiba-tiba kepikiran kayak ya Allah kok gini amat gitu. Iya, gak tahu ini aku nggak tahu ini terjadi di kamu apa enggak, tapi ini sering banget kayak aku lagi diem gitu, aku lagi nggak ngapa-ngapain gitu, tapi tiba-tiba kayak kepikiran sama chat yang pernah aku kirim 3 tahun lalu. Terus aku kayak kenapa sih aku harus kayak gitu pernah gak sih kayak tapi kayak sebenarnya itu gak ada hubungannya ya, dan kita harusnya nggak boleh ngelakuin hal itu karena itu termasuk overthinking kan. Bener. Memikirkan suatu gitu, apalagi pas lagi puasa gitu ya, kurang-kurangin lah overthinking. Tapi yang namanya manusia tuh pasti ada aja gitu loh, kayak kita nggak pengen tapi tiba-tiba aja datang gitu, lewat. Iya. Terus juga ini ada beberapa nih hal-hal yang harus disiapin sebelum Idul Fitri. Ini agak keluar dari fisik dan mental, tapi aku juga pengen lumayan aku bahas di sini karena menurut aku ini juga hal penting yang perlu kita siapkan. Boleh. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan wajib ya. Wajib. Tapi kadang-kadang suka lupa. Ya, aku nggak tahu ya. Apalagi kalau kita masih remaja gitu ya. Kayak aku tuh kalau di sekolah di sekolah gak ada zakat fitrah, mungkin aku bakal lupa sebelum diingetin sama orang tua aku. Bener. Gitu. Jadi itu harus banget sebelum kita Idul Fitri, jangan sampai dia lupa zakat fitrah. Zakat fitrah karena itu penting ya. Iya wajib. Jadi jangan sampai itu kita lupa gitu loh. Dan ini juga lucu nih. Apa? Siapkan kue lebaran dan uang THR. Kalau uang THR itu kan aku belum. Iya, kita belum ya. Kita belum. Masih mengharapkan, tapi itu kadang kalau THR kita kan udah segede gini. Misalkan, nah Aidin tante, kamu nggak usah ya, kamu udah gede. Iya, atau kamu THR segini aja ya. Iya. Gitu dibedain. Lalu semakin gede tuh semakin banyak kebutuhannya. Iya, gitu. Tapi bukan apa gitu. Cuman dipikirnya tuh kayak kita bisa mencari duit sendiri kan. Mungkin ya. Dan juga yang sering kita lupa kue lebaran nih. Kue lebaran, aku lagi bikin nih. Wih, kamu bisa masak? Bisa. Ih, keren banget. Aku biasanya beli. Oh, beli? Iya, aku emang bisa masak. Karena kalau bikin tuh enak. Iya. Bisa sesuai rasa kita. Bener. Porsinya. Kalau kita mau bikin buat diri sendiri kan ada tuh, bisa buat taruh di kamar, buat nyemil gitu. Buat tamu juga ada gitu. Bener, dan jatuhnya tuh lebih murah setahu aku. Karena kan kita gak ada biaya jasa ya. Karena kan kalau misalnya dari beli tuh kita ada biaya jasa. Biaya jasanya bener. Iya, jadi kalau emang lebih masak sendiri tuh lebih murah dan mungkin lebih enak. Iya benar. Tapi lebih ribet. Iya ribet, tangan kotor. Apalagi kalau misalkan yang emang gak betah nih, kayak
tangan kotor dikit cuci tangan, pasti bakal kotor lagi. Iya, kotor lagi itu. Apalagi kalau aku nggak tahu sih, aku nggak pernah masak, aku nggak pernah bikin nastar. Terus aku nastar tuh pakai tangan gak sih di iniannya? Iya. Kayak di gini diisi dulu pakai. Gitu. Itu kan kayak, aduh kotor cuci tangan, kotor lagi. Stop aja. Sayang banget itu. Jadi mendingan nggak cuci tangan dulu guys, cuci tangannya di akhir biasanya. Ya. Dan ini untuk menjaga silaturahmi juga nih. Terakhir ya. Iya. Itu adalah menyebarkan bingkisan atau hampers lebaran. Benar sih. Iya kan? Iya. Ini bukan wajib ya. Iya, tapi, bukan wajib, tapi ini menurut aku juga salah satu cara untuk kita bisa menjaga kerukunan antara satu hal dan satu keluarga. Menyambung gitu. Tali silaturahmi. Benar gitu. Jadi kayak biar seneng aja gitu dikasih hampers. Siapa sih yang nggak seneng kalau dikasih hampers? Bener. Gitu? Aku seneng. Jangankan hampers, uang THR aja seneng banget. Iya. Gitu, aku bisa bilang kayak gini, mentahnya aja gitu. Oke, terus kalau dari kamu sendiri nih, apa sih tantangan yang sering banget dihadapin ketika menjelang Idul Fitri? Wah, ini jawabannya lucu sih. Nih, jadi gini, kan aku anaknya memang agak gengsi. Aku juga. Tantangan yang buat aku takut di hari raya Idul Fitri tuh maaf-maafan sama orang tua. Bukan karena apa ya? Aku juga. Bukan karena apa ya, tapi kan jadi pas maaf-maafan gitu canggung gitu. Iya. Karena abis maaf-maafan nih pasti kita bakal ngelakuin lagi. Iya. Jadi kita adalah manusia biasa guys. Iya. Tapi tetap sih walaupun kayak harus gitu ya. Harus minta maaf. Kita nggak boleh gengsi. Iya, itu emang gengsi itu adalah paling susah. Penyakit besar. Penyakit yang susah banget gitu. Lagi buat seumuran kita gini. Iya, ini tuh kita adalah di umur-umur dimana kita lagi gengsi-gengsinya. Iya, benar. Itu sering banget terjadi, tapi yang namanya gengsi itu harus dilawan untuk kebaikan kita sendiri. Bener. Gitu. Karena kan kalau kita maafan juga dosanya, maksudnya itu diringankan juga kan dosanya gitu. Jadi kayak balik lagi ke kita juga gitu. Benar. Itu relate banget sih, bener banget. Ada lagi nggak sih tantangan dari kamu sendiri? Nggak ada sih, cuma itu aja. cuma malu aja gitu. Kalau aku sendiri nih ya, tantangan bukan menjelang Idul Fitri, tapi pas Idul Fitri juga ya. Aku tuh anaknya sedikit introvert. Oh, aku tahu. Sosial bateri. Jadi males keluar gitu karena rame. Iya, males banget. Dan kayak kalau Idul Fitri tuh keluarga aku tuh cukup kesana kemari ya. Iya, benar. cukup di rumah aja. Lelah, cukup malas untuk harus kayak, bukan aku nggak mau ya, tapi lebih ke aku sendiri pun tidak punya tenaga yang sebesar itu untuk bisa kayak dari satu rumah ke rumah lain. Bener. Aku capek sendiri gitu. Tapi jadi kayak ya rugi karena kalau misalkan rugi. THR. Iya. Buat THR juga silaturahmi juga ya. Iya benar. Cuman ya gimana dong? Lelah gitu bener. udah. Aku juga gitu kok. Capek. Misalkan dari pagi sampai siang aja tuh udah ngantuk deh. Aku udah nggak mau ikut lagi gitu. Iya, tapi bukan dipaksa juga sih. Kadang-kadang keluarga aku juga ngasih pilihan, kamu mau di rumah aja atau mau ikut. Cuma kalau kita di rumah aja tuh kayak nggak enak sendiri. Bosen sendiri, nggak enak sendiri. Jadi kayak kita ikut capek. Tapi tetaplah mencoba sebisa mungkin untuk tetap senyum, tetap silaturahmi, tetap ngobrol gitu. Biar jadinya nggak awkward juga. Bener sih itu. Mungkin itu tantangan kita juga ya. Tantangan kita selama Idul Fitri gitu. Terus nih, apa sih harapan terbesar kamu di Idul Fitri tahun ini dan di Idul Fitri tahun-tahun berikutnya? Paling utama itu kumpul sama keluarga, komplit. Harus komplit ya, harus keluarga besar gitu. Iya, aku juga kayak gitu. Karena sepi kalau misalkan ada yang amit-amit ya, pergi duluan gitu kan, jadi kayak vibes-nya beda banget gitu. Gak kayak sebelumnya. Walaupun sebelumnya kan kayak ngumpul lagi nih sama aja deh, tapi nanti kalau misalkan mereka pergi tuh bakal kerasa bedanya. Kayak lebih sepi juga kan. Bener. Walaupun mereka pun anaknya, maksudnya maaf, yang maaf banget pergi duluan itu cukup introvert, cukup diem. Itu pasti kerasa lah bedanya gitu loh. Dan kalau kamu sendiri berapa bersaudara? Satu keluarga itu berapa orang gitu? 4. Ayah, ibu, adik sama aku. Aku sama adik, sorry. Berarti lumayan sepi ya. Aku juga berempat gitu. Gak terlalu. Jadi kayak kalau kumpul keluarga besar tuh kayak seru banget gitu. Karena seru banyak gitu loh. Walaupun cuma berempat juga, tapi kayak kerasa amat gitu. Iya, kerasa kayak seru banget gitu. Apalagi kan kalau aku sendiri tuh kadang-kadang ayah aku tuh keluar kota gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh yang namanya berempat full tim buka puasa tuh juga agak jarang gitu. Apalagi
biasanya kalau anak SMA tuh bukber gitu ya. Jadi kayak kalau kita sendiri tuh agak susah buat full berempat lah gitu. Iya kamu juga pasti karena ya. Karena waktu sama jaraknya juga ya. Benar. Terus kalau harapan kamu di Idul Fitri tahun-tahun berikutnya nih, yang kayak mungkin di tahun ini belum kepikiran, tapi di tahun depan kamu berharap ini bisa terjadi gitu. Itu sama kayak yang tadi, tapi aku juga minta buat jadi yang lebih baik, sama rezekinya nambah biar bisa bagi-bagi THR sama yang lain. Amin. Mungkin ini salah satu hal juga yang terdengar aneh, tapi kayak kita pasti punya harapan sendiri buat ngasih THR ke ponakan-ponakan atau adik sepupu. Kamu punya nggak kayak keinginan sendiri gitu? Punya, mau banget. Iya kan, kayak lucu gitu ngeliatin mereka excited gitu loh. Walaupun isinya sebenarnya tidak sebanyak itu ya, karena kan mungkin kita masih muda juga, tapi kalau kita bisa ngasih tuh kayak seneng kayak gitu loh. Iya seneng. Alhamdulillah kita udah bisa ngasih gitu. Jadi udah ngerasa bangga nih udah bisa ngasih gitu. Senengnya di kita juga kan. Iya benar. Kayak aku ngerasa sendiri pun aku ngerasa seneng gitu kalau aku dapat ngebuat orang lain bahagia, apalagi karena diri aku sendiri. Benar. Gitu. Dan terakhir nih ya, apa sih pesan yang dapat kamu sampaikan kepada warga Pesat supaya menjalani puasa dengan baik gitu? Walaupun ini udah agak akhir ya, tapi ada gak sih? Dan untuk juga berarti bukan gini, pesan yang dapat kamu sampaikan agar warga Pesat dapat menjalani puasanya dengan baik dan juga Idul Fitri dengan baik gitu. Untuk warga Pesat, jadi aku mau nyampain ini pesan dari aku untuk warga Pesat, semangat menjalani ibadah puasanya dengan baik ya. Selalu meniatkan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan niat yang baik, karena melakukan sesuatu dengan niat baik dan awal yang baik itu insya Allah bakal berjalan lancar. Kayak kalau misalnya kalian mau lebih produktif ke depannya, pasti insya Allah bakalan dapat kekejar gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terus sama lakuin dengan ikhlas juga, karena kalau kita ngelakuin itu dengan ikhlas dan sabar, insya Allah kelak kita bakal dapat pahala yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jangan nangis. Mungkin itu aja ya yang dapat kita berdua sampaikan di episode kali ini. Semoga kalian enjoy dengan episode kita kali ini dan semoga kita bertemu lagi ya. Amin. Kalau kalian ada cerita-cerita tentang persiapan kalian buat bulan puasa, boleh banget nih komen-komen di bawah. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.